Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Jade Dynasty episode 10 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 20 September 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jade Dynasty episode 10 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 9 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaopan yang rebahan tiba-tiba tenggelam dan bahkan disiksa oleh kembarannya yang berwujud iblis. Namun demikian, kejadian itu hanyalah mimpi buruk Xiaopan belaka. Setelah mengalami mimpi buruk itu, Xiaopan perlahan healing di halaman pavilion dan menemukan Biao yang menyendiri memetik bunga sembarangan, sehingga hal ini membuat Xiaopan menegurnya. Meskipun demikian, Biao memberitahu Xiaopan bahwa ia memetik bunga ini bukan untuk merusaknya, melainkan hanya untuk mencium aromanya. Dan dari sini, ia menanyakan kepada Xiaopan tentang haknya yang tiba-tiba kepo tentang dirinya. Melihat ini, Xiaopan payah ngomong dan tak punya pilihan selain berkelit serta mengatakan bahwa bunga itu akan meraung kesakitan jika dicabut. Sehingga hal ini membuat Biao tertawa ngakak. Ia kemudian menanyakan kepada Xiaopan mana yang lebih cantik antara bunga ini dengan dirinya. Dan Xiaopan yang gak tahan melihat keglowingan Biao memilih dirinya. Namun demikian, jawaban Xiaopan ini terasa biasa aja di hadapan Biao, karena ia sedari kecil hingga dewasa sudah sering dipuji glowing. Dan dari sini, ia merasa setiap pria di muka bumi ini sama aja dan hanya memandang fisik tanpa menghargai setiap hati para wanita. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kepergian Xiaopan, Biao menyendiri lagi di halaman pavilion. Dan tidak lama, seorang wanita bertopeng yang merupakan bibinya muncul di hadapannya setelah dari tadi bersembunyi dan menguping pembicaraan mereka berdua. Ia juga melaporkan kepada Biao bahwa 4 murid Gyo yang dipimpin senior Qi sudah memasuki area pavilion mereka. Namun demikian, ia tidak tahu sedikit pun tentang 3 generasi muda yang menjadi bagian skuadnya. Mendengar ini, Biao menjawab sambil tersenyum bahwa ia mengetahui salah satu generasi muda itu yaitu Xiaopan. Keesokan harinya, kelompok Xiaopan akhirnya terbangun. Setelah mereka menyegarkan diri, senior Qi mengumpulkan mereka serta membahas bahwa mereka akan pergi ke Gunung Gongsang yang terletak 3000 mil di arah timur. Dan Xiaopan, Sueki dan Susu yang mendengar ini pelan mengangguk dan tidak banyak komen. Setelah senior Qi membayar semua tagihan penginapan yang diberikan diskon murah meriah dari juragan penginapan, mereka kemudian pergi meninggalkan tempat ini dan menuju Gunung Gongsang. Tapi ketika Xiaopan hendak pergi, ia masih belum bisa menemukan Biao. Mereka berempat pun terus terbang untuk mencapai 3000 mil menuju Gunung Gongsang. Dan setelah 10 hari melakukan penerbangan, mereka akhirnya tiba di Gunung Gongsang. Mereka mendarat dan terkejut dengan apa yang mereka lihat, bahwa dalam 100 mil di sekitar gunung, mereka hanya menemukan bebatuan serta tidak menemukan tanda-tanda manusia. Hal ini membuat senior Qi merasa heran saat ia menatap langit dan memberitahu Xiaopan CS untuk memasuki gunung dan mencari sebuah gua untuk beristirahat. Mendengar ini, Xiaopan CS perlahan mengangguk dan setuju dengan usul senior Qi. Bahkan usul ini membuat Sueki menatap langit dan tanpa banyak BCOD, ia yang pertama menuju gunung. Ketika mereka tiba di daerah yang datar, senior Qi menghentikan yang lain. Ia kemudian mengambil sebuah cermin kecil yang dihadiahkan ketua sekte waktu itu, sehingga hal ini mengejutkan Xiaopan CS saat mereka bertanya-tanya, untuk apa senior Qi mengeluarkan cermin itu? Tidak lama, senior Qi memegang cermin itu di tangannya saat ia mengkomat-kamit beberapa baris mantra. Dan pada saat ia mengucapkan mantra itu, cermin itu bereaksi serta memunculkan cahaya saat melayang ke udara dan berhenti 2 kaki di atas kepalanya. Dan segera, sebuah aura kuning cerah muncul dan melindungi mereka berempat. Beberapa saat, senior Qi memberitahu kepada Xiaopan CS bahwa ratusan tahun yang lalu, Gunung Gongsang ini merupakan tempat berkumpulnya iblis kurap. Ditambah lagi, gunung ini juga menyimpan banyak energi liar dan pada saat ini, kemungkinan banyak monster bersembunyi. Maka dari itu, ia menggunakan cermin ini untuk berjaga-jaga serta melindungi mereka dari segala macam ancaman.
Mendengar ini, Xiaopan menatap cermin itu yang mengambang di udara saat ia melihat energi yang keluar dari dalamnya. Dan pada saat Xiaopan terus menatap cermin itu, suara keras tiba-tiba terdengar diikuti oleh beberapa suara kepakan sayap. Bahkan suara itu semakin jelas sehingga membuat mereka berempat tidak bisa mendengar apapun. Namun demikian, dengan bantuan cahaya cermin, mereka bisa melihat awan hitam besar yang terlihat jahat keluar dari belakang gunung. Dan bisa dipastikan, suara keras itu berasal dari awan hitam itu. Melihat ini, wajah mereka berempat berubah panik saat Susu memutar matanya dan tiba-tiba meneriakkan cermin persatuan. Tidak lama setelah teriakan Susu, awan hitam besar itu memperhatikan sesuatu dan berpaling ke arah mereka. Dan setelah beberapa saat, teriakan yang menusuk ke telinga keluar dari awan hitam saat awan itu dibebankan pada sesuatu yang merupakan satu-satunya cahaya dalam kegelapan. Sehingga pada saat ini, Xiaopan CS bisa mencium bau-bau di sekitar mereka sebelum kepanikan perlahan muncul di wajah mereka. Meskipun demikian, hanya Senior yang tetap tenang saat ini, tapi wajahnya masih panik saat dia menyuruh Xiaopan CS untuk tidak banyak bergerak dan meninggalkan cahaya cermin. Setelah 1 menit berlalu, suara teriakan perlahan terdengar di samping telinga mereka, dan di bawah cahaya cermin, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa awan hitam itu dibuat oleh ribuan kelelawar hitam yang tubuh mereka 2 kali lebih besar dari kelelawar normal. Bahkan setiap kali mereka membuka rahang, itu mengeluarkan darah yang sangat mengerikan. Meskipun demikian, cahaya kuning dari cermin jelas efektif saat semua kelelawar itu terhalang di luar cahaya, dan saat mereka berusaha menyentuhnya, mereka akan hancur dan seketika wassalam di tanah. Namun pada saat mati, kelelawar itu masih terlalu banyak sehingga langit di gunung ini ditutupi oleh ribuan atau bahkan miliaran kelelawar. Ini bahkan menyebabkan kelompok Xiaopan dikepung di tengah. Meskipun mereka baik-baik saja ya, tapi di mana-mana ada bau jigong yang mengerikan dari kelelawar ini. Di atas cahaya kuning cermin, banyak kelelawar juga standby di sana. Bahkan serangan mereka terhadap cahaya cermin tampak melambat. Dan dari sini, mereka tampaknya menyadari itu sia-sia. Tetapi mereka tidak mau berhenti sampai mereka dapat menikmati kelompok Xiaopan. Xiaopan belum pernah melihat binatang ganas seperti ini sebelumnya. Tetapi ia masih sedikit gugup bercampur takut saat dia memandangi Sueki, serta melihat wajahnya juga menunjukkan kepucatan. Dan pada saat yang sama, Sueki juga merasakan tatapan Xiaopan saat ia dengan cepat segera berpaling. Beberapa saat, semua kelelawar itu tiba-tiba terbang ke langit, sehingga Susu yang melihat ini merasa lega saat ia merasa rencana mereka berlindung di cahaya cermin akhirnya berhasil. Namun tidak lama, saat dia merasa bahwa rencana mereka berhasil, rombongan kelelawar itu tiba-tiba berbalik lagi ke arah mereka dan menyerang cahaya cermin seperti hujan es. Meskipun demikian, mereka kembali terkejut oleh cahaya cermin saat mereka jatuh terpotong di tanah dan segera mengeluarkan banyak darah. Namun demikian, hal ini tidak menggoyahkan semangat rombongan kelelawar itu saat mereka tetap kekeh dan mengabaikan para bestinya yang wassalam serta terus-menerus menyerang cahaya cermin. Bahkan kejadian ini membuat Xiaopan terheran-heran saat pakaiannya basah oleh keringat. Kejadian yang mengerikan ini berlangsung untuk waktu yang lama, sampai mayat kelelawar di luar cahaya cermin telah menumpuk setinggi manusia. Dan pada saat inilah, rombongan kelelawar itu tampaknya kehabisan edi saat mereka akhirnya menghentikan serangan keji mereka, serta hanya mengitari kelompok Xiaopan tanpa membuat serangan apapun. Hingga hal ini berlangsung sampai pagi menjelang. Sinar matahari pertama akhirnya datang, dan pada saat cahaya itu muncul, rombongan kelelawar itu tiba-tiba terbang ke atas saat berputar di langit sejenak, sebelum kemudian menuju kembali ke tempat di mana mereka keluar tadi malam. Bahkan setelah beberapa saat, rombongan kelelawar itu sudah menghilang. Melihat ini, kelompok Xiaopan menghela napas lega. Namun demikian, Senior Game menunggu beberapa saat untuk memastikan rombongan kelelawar itu tidak akan muncul kembali saat dia segera menghentikan cahaya cermin. Beberapa saat kemudian, kelompok Xiaopan melihat banyaknya bangkai kelelawar di depan mereka saat mereka perlahan berjalan melewatinya. Bahkan wajah Xiaopan menunjukkan keheranan dan hampir mengira ia telah wassalam. Dan tidak lama, ia mendengar teriakan aduhai mendekatinya saat sebuah tangan meraih lengannya. Dan pada saat ia melihat ke belakang, itu ternyata adalah bebek Sueki. Kelompok Xiaopan akhirnya berhasil keluar dari bangkai kelelawar, dan mereka dengan cepat berjalan pergi sejauh mungkin dari bangkai-bangkai yang menjijikan ini. Beberapa saat setelah perlahan berjalan pergi, mereka akhirnya tiba di sebuah batu datar. Mereka kemudian memukul-mukul pakaian mereka dan mencoba untuk membersihkan darah dan bau busuk dari kelelawar. Namun demikian, bercak darah dan bau-bau busuk itu tidak bisa disingkirkan saat mereka dengan keras terus mencoba. Tidak lama, saat mereka terus membersihkan pakaian mereka, suara siulan datang dari langit yang jauh. Dan saat mereka mendongak untuk melihat, mereka menemukan 4 cahaya muncul di langit.
Sesaat kemudian, 4 cahaya itu mendarat di depan mereka dan menunjukkan 4 orang manusia yang terdiri dari 2 orang biksu serta 1 orang pria dan wanita. Keempat orang itu kemudian melihat kelompok Xiaopan, dan saat mereka melihat tubuh kelompok Xiaopan penuh bercak darah, mereka sedikit terkejut sebelum salah satu biksu itu mengatakan Amitabha sembari menanyakan kepada kelompok Xiaopan apakah mereka kelompok penolong giok. Mendengar ini, kelompok Xiaopan saling memandang sebelum senior Ki melangkah maju sambil membungkuk dan mengatakan ya sembari mengenalkan namanya. Melihat ini, biksu muda itu tersenyum saat dia juga mengenalkan dirinya yang bernama Fajan dan juga ketiga bestinya yang masing-masing bernama Biksu Pasan dan Liu serta Yanon dari Lembah Dupa. Senior Ki pun melihat ini perlahan mengangguk sambil tertawa saat ia juga mengenalkan nama ketiga bestinya kepada Biksu Pajan. Beberapa saat setelah kenal-kenalan ini, tanpa ada sebab, Li Su tiba-tiba menyindir kelompok Xiaopan yang terlihat kotor dan dipenuhi bercak darah. Meskipun demikian, sindiran ini tetap membuat senior Ki tetap tenang, walaupun kemarahan tetap muncul di wajahnya saat dia memberitahu Biksu Pajan bahwa mereka diserang rombongan kelelawar saat hendak mencari gua taring. Sontak ini membuat Biksu Pajan terkejut dan perlahan mengangguk. Ia juga memberitahu senior Ki bahwa mereka ditugaskan ke sini untuk membantu kelompoknya. Maka dari itu, ia menyuruh kelompok senior Ki untuk beristirahat 1 hari terlebih dahulu dan melanjutkan pencarian gua taring keesokan harinya. Mendengar ini, kelompok senior Ki perlahan mengangguk setuju dan tidak lama, Biksu Pajan membawa mereka ke sebuah bukit kecil tidak jauh dari Gunung Kongsang. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 10 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.